Jadi Zulkarnain diberi ilham oleh Allah bagaimana cara membuat antara dua puncak gunung. Subhanallah. Kaum muslimin, ini gunung. Ini gunung. Ini gunung. Di antara ini rata, inilah yang dicor oleh Zulkarnain. Subhanallah kaum muslimin. Sekali lagi Ibnu Battutah telah sampai kemari. Ibnu Battutah bercerita apa yang mereka temukan, apa yang mereka lihat, dan apa rekomendasi dari penduduk setempat. Bahkan penduduk setempat mengatakan jangan pernah pergi ke situ. Semacam ada hawa kematian kalau mendekat ke sana, Pak. Merinding seluruh bulu roma. Saya pernah mendengar dari ustadz anak kandungnya Abu Bakar Al-Ba'asyir, Ustadz Abdul Rahim. Beliau mengatakan beliau pernah mendekati tempat itu. Memang beliau mengatakan semacam ada hawa negatif yang sangat tidak nyaman. Tidak ada penduduk yang berani mendekati tempat ini, Pak. Tayyib. Dan ini ada janji dari Allah bahwa ada masanya nanti akan keluar. Akan lepas, akan runtuh. Ketika ini runtuh, maka mereka pun meluncur seperti sarang semut yang diganggu, keluar semutnya kemudian merata kemana-mana. Kita lanjutkan firman Allah. Lanjutkan terjemahnya. Ketika besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih, agar kutuangkan ke atasnya besi panas itu. Maka mereka Ya'juj dan Ma'juj tidak dapat mendakinya dan tidak dapat pula melubanginya. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, dinding ini wahai hamba-hamba Allah yang kami muliakan, dimulai dengan nama Allah, dimulai dengan zikir, dimulai dengan doa oleh Zulkarnain beserta bala tentaranya. Maka sejak itu didoakan, sejak itu dinding ini bukan hanya dinding biasa, tapi dinding berlapis kekuatan zikir dan doa. Tidak ada yang mampu, tidak ada yang mampu menjebol dinding ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti kita bacakan hadisnya, bahwa setiap kali Ya'juj Ma'juj berhasil melobangi dengan kerja keras yang dahsyat sebesar ini, kata Rasul. Sebesar ini, setiap kali dia berhasil melobangi sebesar ini, hari pun sudah malam. Kata pemimpinnya, balik lagi, besok kita lanjutkan. Dalam satu malam itu Allah telah kembalikan utuh dinding ini. Besok mereka lihat lagi, sudah ketutup lagi, semangat mereka nggak pernah patah, tidak pernah padam, ulang balik. Sampai tenggelam matahari, hari gelap, mereka sudah berhasil melobang lagi kecil. Tapi tidak pernah, besoknya balik lagi. Seperti itulah hari-hari mereka, Pak. Luar biasa gigih ini manusia. Ya'juj dan Ma'juj. Terus? Dia Zulkarnain berkata, dinding ini adalah rahmat dari Tuhanku. Maka apabila janji Tuhanku Zulkarnain sudah tidak sombong. Seperti Sulaiman ketika mampu mendatangkan singgasananya Balqis. Terkenal singgasana itu, Pak, singgasana yang besar, berat, mewah, bertahtakan dan berlapiskan emas, permata dan luar biasa. Enggak ada orang di bumi yang sanggup buat singgasana seindah Balqis punya. Tapi Sulaiman menawarkan, buat sayembara. Siapa di antara kalian yang mampu mendatangkan secepat mungkin istananya Balqis kemari? Jin Ifrit, terkenal dengan jin terkuat dari bangsa jin, berkata, saya mampu sebelum engkau berdiri tempatmu, dia sudah nyampe sini. Seorang wali Allah berkata, insya Allah sebelum engkau memejamkan kelopak matamu, sudah nyampe kemari. Kalah kemampuan jin Ifrit. Bismillah, silahkan, langsung sampai di tempat. Dan ini adalah karamah yang sempurna dari seorang wali Allah Subhanahu wa taala. Setelah nyampe, dilihat oleh Sulaiman, Masya Allah, ini singgasana, Masya Allah. Langsung sujud syukur Sulaiman, dan dia tidaklah menyombongkan diri. Sulaiman berkata, hadza min fadli Rabbi. Ini hanyalah dari karunia Allah untukku. Zulkarnain juga begitu. Setelah membuat prestasi yang sampai hari kiamat gak akan ada yang bisa buat coran dari besi setinggi ini, Pak. Coran dari besi setinggi ini, tantang Amerika, sanggup nggak? Kumpulkan semua negara besar di dunia, buat dari satu gunung ke gunung, dibuat coran besi, sanggup nggak? Berapa biaya yang harus dihabiskan itu? Dan Zulkarnain telah melakukannya. Makanya beliau mengatakan, hadza, ini adalah
rahmat dari Rabbku. Dia tidak sombong. Sesuatu yang dibangun di atas kerendahan hati, ketawaduan, maka dia akan dilanggengkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bandingkan dengan sesuatu yang dibangun di atas kesombongan dan keangkuhan, Allah akan hancurkan dia dengan sangat cepat. Terus, maka apabila janji Tuhanku sudah datang, dia akan menghancur luluhkannya, dan janji Tuhanku itu benar. Ya, baik. Dan pada hari itu kami biarkan mereka Ya'juj dan Ma'juj berbaur antara satu dengan yang lain. Ya. Dan apabila sangkala ditiup lagi, akan kami kumpulkan mereka semuanya. Kaum muslimin, tahukah Bapak Ibu berapa jumlah Ya'juj dan Ma'juj? Berapa jumlahnya? Jumlah Ya'juj dan Ma'juj silahkan buka di kitab Ensiklopedia Akhir Zaman halaman 953. Lihat di situ ada hadis sahih. Halaman 953 dari kitab kita. Subhanallah, Bapak akan tercengang. Jumlah mereka tidak main-main. Adam dipanggil oleh Allah. Adam, kumpulkan anak cucumu yang akan masuk ke neraka. Jumlah mereka dalam setiap 1000 manusia, 999-nya adalah ahli neraka. Dan Nabi mengatakan yang 999 ahli neraka itu adalah perbandingan jumlah Ya'juj dan Ma'juj dengan manusia. Mayoritas penduduk neraka nanti di dalam neraka adalah Ya'juj dan Ma'juj. Sampai hari ini, sampai detik ini, saya belum mampu membayangkan betapa banyak jumlah mereka. Kumpulkan manusia sejak Adam diciptakan sampai hari kiamat. Bandingkan dengan jumlah Ya'juj dan Ma'juj. Ternyata jumlah Ya'juj dan Ma'juj dalam setiap 1000 manusia, 999-nya adalah mereka. Saat itu. Subhanallah kaum muslimin. Sudah temu halamannya? 953. Dengarkan bagaimana Rasulullah SAW menyampaikan tentang perintah Allah kepada Adam alaihissalam. Tolong dibacakan terjemahannya. Bisa nggak dibacakan dengan suara laki? Suara yang gagah. Siap. Ini korban tidak ngantuk saat ngantuk ya. Malam bergadang. Saya juga ngantuk tapi nyaman aja. Kembali kepada pengajian pagi tadi kali ya. Perlu penambahan kekuatan sampai enggak sahur tadi bablas. Masya Allah. Silakan dibaca. Munculnya Ya'juj dan Ma'juj dianggap sebagai salah satu tanda besar hari kiamat. Bukan itu, yang hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri. Lihat terjemahannya di halaman 954. Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla berkalam pada hari kiamat. Wahai Adam, dia berkata, kupenuhi panggilanmu dengan kerelaan hati. Wahai Rabb kami, lantas dia dipanggil dengan suara keras. Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk mengeluarkan dari anak keturunanmu satu pasukan ke neraka. Ini sebentar. Penekanan kita di sini adalah dari anak keturunanmu. Berarti Ya'juj dan Ma'juj adalah manusia. Bukan seperti penggambaran kaum barat di sana. Mereka mengatakan Ya'juj Ma'juj adalah sejenis monster di bawah tanah yang nanti akan muncul dalam bentuk yang macam-macam, menakutkan, mengerikan. Enggak. Ya'juj dan Ma'juj di dalam hadis ini anak keturunan Adam. Terus tadi bagaimana ya? Neraka ya? Insyaallah. Aduh. Sebenarnya neraka ya? Kayaknya jadi nggak semangat ini. Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk mengeluarkan dari neraka keturunanmu satu pasukan ke neraka. Adam bertanya, wahai Rabbku, apakah pasukan neraka itu? Allah berkalam, dari setiap 1000 orang aku menyangka dia berkalam ada 999 orang. Maka ketika itu wanita hamil menggugurkan kandungannya, anak kecil menjadi beruban, dan kamu melihat orang-orang itu mabuk padahal mereka tidak mabuk. Akan tetapi itu adalah siksa Allah yang dahsyat. Keadaan itu memberatkan banyak orang sehingga wajah mereka berubah. Nabi SAW bersabda
antara Ya'juj dan Ma'juj 999 dan dari kalian satu. Jelas? Perbandingan jumlah manusia yang ada dengan Ya'juj dan Ma'juj. Manusia juga, tapi banyaknya jumlah mereka itu keterlaluan, Pak. Sekarang pertanyaan yang juga tidak terjawab, lebih bagus kita katakan Allahu a'lam, adalah apakah sejak Ya'juj dan Ma'juj dikurung ini sampai sekarang dia beranak pinak di sana? Apakah dia tidak termakan oleh waktu, apakah dia tidak tersisir oleh zaman? Apakah dia tidak mati? Apakah dia hidup terus? Kalau dalam banyak riwayat, mereka termasuk jenis makhluk Allah yang dipanjangkan umur. Dan mereka kayak kelinci, Pak. Kayak kelinci. Kawin di mana-mana, beranak pinak terus berkembang biak. Bertambah banyak, bertambah banyak, bertambah banyak, bertambah banyak, bertambah banyak. Dan mereka semakin kuat. Semasa mereka masih zaman manual, masih menggunakan pedang, tombak, panah, memang betul-betul asli manual. Ketika mereka lepas nanti, alam seperti tidak berubah menurut pandangan mereka. Sebab apa? Menurut mereka, mereka baru berapa hari, seperti Ashabul Kahfi merasakan baru berapa hari dalam gua. Sehingga ketika mereka keluar, manusia sudah kembali ke senjata manual. Orang sudah kembali mengandalkan jalan kaki dan berkuda. Berperang dengan tombak dan panah. Semua ketamadunan yang ada sudah dihancurkan oleh Allah melalui agenda besar. Meteor menghantam bumi, dukhan menyelimuti bumi, peperangan, penghancuran. Sehingga ketika Ya'juj Ma'juj lepas, keluar, dia menganggap tidak ada yang berubah. Ya, terus, ibarat Allah yang kami muliakan, sebentar. Rasulullah mengatakan bahwa sesungguhnya mayoritas penduduk neraka itu diisi oleh Ya'juj dan Ma'juj. Luar biasa banyak, Pak. Kita sekarang ada berapa miliar penduduk manusia di bumi ini? 7 miliar, lebih kurang. Gabungkan dari sejak Nabi Adam diciptakan sampai nanti hari kiamat. Sudahlah digabungkan begitu, Rasul tetap mengatakan mayoritas penduduk neraka adalah Ya'juj dan Ma'juj. Bapak bisa bayangkan enggak? Manusia macam apa sebenarnya mereka ini? Banyaknya jumlah mereka, brutalnya mereka, jahatnya mereka. Yuk kita lihat di kitab Zikir Akhir Zaman, halaman 375. Halaman 375. Silakan dibaca. Allah memberitahukan kepada Isa dengan firman-Nya. Ini hadis sahih Muslim, ya. Silakan. Allah memberitahukan kepada Isa dengan firman-Nya. Bismillah. Allah memberitahukan kepada Isa dengan firman-Nya, tiada seorang pun yang mampu melawannya, karena itu bawalah hamba-hambaku yang baik-baik ke gunung. Lalu Allah membangkitkan, mengutus Ya'juj Ma'juj. Mereka segera datang dari seluruh tempat yang tinggi. Hai Isa, hari ini tidak ada satupun manusia yang sanggup melawan mereka. Tidak ada satupun kekuatan yang mampu menghadang mereka. Tidak ada. Hai Isa, bawa hamba-hambaku bersamamu. Bawa mereka, larilah kalian ke tempat-tempat yang tinggi. Dan pusat tempat pelarian yang direkomendasikan oleh Allah adalah Gunung Tursina. Wat-Tur, ya, Wat-Tur, Wat-Tini Waz-Zaitun, Wa-Turi-Sina. Wa-Turi-Sin. Kaum muslimin, Turi-Sin adalah tempat yang dikeramatkan oleh Allah. Di sana Musa mendapatkan wahyu pertama, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan Musa, lepaskan sendalmu, kamu ada di tempat yang suci sekarang. Ikhla' na'lik fa innaka biwadin. Ya, tanggalkan sandal engkau. Engkau ada di tempat yang suci. Ini adalah tempat di mana Dajjal juga tidak bisa mendekat. Tursina adalah tempat Dajjal tidak bisa mendekat. Dan Ya'juj Ma'juj, seberapa banyak mereka tidak mampu menembus garis gaib yang sudah Allah tetapkan di sekitar kaki Gunung Tursina. Saat Isa naik ke atas, sudah. Ya'juj Ma'juj melihat dari bawah, mereka melihat. Tapi mereka tidak mampu menjangkau. Tidak fisik mereka, tidak senjata panah mereka. Pak, Ya'juj Ma'juj ini terkenal dengan panahnya yang sampai puluhan kilo.
Belum ada di bumi yang sanggup mengalahkan kekuatan panahnya Ya'juj Ma'juj. Bapak akan dengarkan hadis nanti. Rasul mengatakan, ketika Ya'juj Ma'juj telah mengalahkan seluruh penduduk dunia, ketika Ya'juj telah membantai banyak manusia di muka bumi, Ya'juj akhirnya melayangkan panah-panah mereka ke arah langit. Ya, ketika dilepaskan tembus awan. Panah-panah mereka itu tembus ke awan, balik ke bumi dalam keadaan bergelimang darah. Lalu apa kata Ya'juj dan Ma'juj? Kita telah kalahkan penduduk seluruh bumi, seluruh penduduk bumi, dan kita telah kalahkan penduduk langit. Tidak ada hari ini yang mampu melawan kita. Subhanallah, betapa kuatnya Ya'juj Ma'juj ini, Pak. Hidung aja yang pesek, Pak. Hidungnya pesek. Ciri-ciri fisiknya lebih mirip kepada orang Mongol, lebih mirip kepada orang Tartar, lebih mirip kepada orang barbar. Lihat sifat-sifatnya nanti dijelaskan oleh Nabi SAW. Lanjutkan dulu terjemahannya. Maka kelompok yang pertama dari mereka melewati danau Tabariyah dan meminum airnya. Aha. Ingat danau Tabariyah di mana? Ingat. Israel ketika itu danau Tabariyah sudah tersisa air sedikit sekali. Kan Dajjal udah mati kan? Bapak Ibu, Ya'juj Ma'juj muncul sebaik Dajjal mati. Dajjal mati, Yahudi langsung dihabisi, kemudian langsung Ya'juj Ma'juj. Jadi Pak, runutannya begini. Ketika Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam, kaum muslimin bersama Nabi Isa membunuh sehabis-habisnya orang Yahudi sehingga tidak tersisa satu orang pun manusia. Setelah itu salib dihancurkan, manusia berbondong-bondong masuk Islam. Tidak ada satu agama pun Islam saja. Orang yang belum masuk Islam nunda-nunda waktu, rencananya sih ada, dan mereka baru akan menyatakan Islamnya ketika matahari terbit dari barat. Tapi sudah ditutup pintu penerimaan Allah dan pintu taubat juga sudah ditutup. Kaum muslimin, saat itu kaum muslimin sudah aman dan nyaman. Mereka mulai pulang ke kampung-kampung mereka sendiri. Ada yang pulang ke Irak, ada yang pulang ke Yaman, ada yang pulang, pokoknya sudah kembali. Ada yang pergi ke Hijaz, ada yang pergi ke Najd. Masing-masing kembali ke kampung halaman mereka. Kata Rasulullah, di tengah jalan mereka dikagetkan dengan kepungan Ya'juj dan Ma'juj. Berarti langsung nyambung tuh Pak. Di tengah jalan langsung dikepung. Mereka mencoba lari menyelamatkan diri, bergabung kembali. Tapi sebagian mereka tidak mampu, lalu mereka mencari tempat berlindung sendiri-sendiri. Dalam keadaan itu banyak yang meninggal, para orang-orang yang beriman. Ya, enggak kelawan, gimana mau melawan? Dan itulah syahid yang terakhir. Siapapun yang didapatkan oleh Ya'juj Ma'juj itulah syahid yang terakhir. Mencoba melawan yang enggak kelawan, Pak, ngadapin makhluk atau manusia, hobi perang, cinta darah, tidak ada kasih sayang, dan paling brutal cara perangnya, tidak terkalahkan. Baik, lanjut. Lalu orang-orang yang belakangan melewati seraya berkata, di danau ini dulu pernah ada airnya. Dan Nabiullah Isa masih ditahan bersama sahabat-sahabatnya, sehingga pada hari itu kepala seekor lembu adalah lebih baik bagi kamu daripada 100 dinar. Maksudnya apa? Nabi Isa terkepung di atas gunung Tursina. Orang-orang beriman yang ada di atas kelaparan. Dikepung Pak, dari mana dapat makanan? Gunung Tursina kan tandus. Tadi danau ini ada air kata Ya'juj Ma'juj. Padahal kelompok yang pertama dari rombongan Ya'juj Ma'juj ini sudah nyampe duluan di danau Tiberias yang masih sisa airnya sedikit. Tidak ada masuk sumber mata air yang masih menyisakan air, habis oleh mereka. Tidak ada hewan ternak mereka habisi. Tidak ada manusia yang mereka jumpai melainkan mereka bantai, mereka bunuh. Tidak ada. Bahkan kata Rasulullah, itulah saatnya orang Arab habis, tinggal tersisa sedikit. Yang sedikit itulah yang lari bersama Isa alaihissalam. Habis orang Arab Pak, habis. Pertanyaannya, nyampe nggak ke Indonesia tuh Ya'juj Ma'juj? Akan nyampe nanti. Kita akan bacakan hadisnya. Ternyata Ya'juj Ma'juj ini mengelilingi seluruh dunia, dan bukan hanya mengelilingi, membungkus dunia. Kata Rasulullah, sejauh mata memandang, kepala mereka aja yang nampak. Lihat ke kanan, Ya'juj Ma'juj. Lihat ke kiri, Ya'juj Ma'juj. Masya Allah, nggak kebayang Pak. Gimana cara ngelawannya? Bruce Lee lepas dicincangnya tuh Pak. Habis. Nggak ada manusia yang perkasa di hadapan Ya'juj Ma'juj. Terus? Lalu Nabiullah Isa dan sahabatnya berdoa kepada Allah. Sebentar. Ada kekuatan yang tidak mampu dihadapi oleh Ya'juj dan Ma'juj. Semua kekuatan di bumi telah tunduk. Semua kekuatan yang ada di bumi, semua penguasa telah dihancurkan oleh Ya'juj Ma'juj.
Tapi ada satu kekuatan yang Ya'juj Ma'juj benar-benar luluh di atas kekuatan itu, yaitu doa dan zikir umat Islam yang saat itu dipimpin oleh Isa alaihis salam. Kita akan bacakan nanti kaum muslimin. Stop sampai di situ dulu. Sekarang lihat kembali ensiklopedia akhir zaman kita halaman 968. Masya Allah, ini suatu penuturan yang gamblang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasul mengatakan Ya'juj Ma'juj itu membungkus seluruh bumi. Ini hadisnya Pak. Faya'ummunal arda. Ya'juj Ma'juj nyampe ke Indonesia. Kalau dia bertanya nyampe nggak ke Indonesia, Pak, lihat mana? Semua tanda-tanda besar kiamat, bukan hanya Arab saja yang akan mengalami, tapi seluruh dunia. Semua tanda-tanda kiamat. Tanda kiamat yang pertama apa? Dukhon. Dukhon ini apa hanya di Arab saja? Hah? Tidak. Tapi seluruh dunia terbungkus oleh dukhon. Sampai kutub utara, kutub selatan terbungkus oleh dukhon. Bumi gelap 40 hari 40 malam. Yang namanya tanda besar, seluruh dunia ikut merasakannya. Yang kedua, munculnya Dajjal. Kata Rasulullah, seluruh negeri-negeri satu bumi akan didatangi oleh Dajjal. Tidak ada bumi yang tersisa. Seluruh kota-kota akan didatangi oleh Dajjal. Bahkan kemah-kemah yang ada di Gurun Sahara, Dajjal nyampe ke situ. Masya Allah. Hah? Tanda besar kiamat yang kedua. Yang ketiga apa? Isa alaihissalam turun. Nah, risalah tentang Isa menyebabkan seluruh dunia lepas dari cengkraman Dajjal. Dan seluruh Nasrani satu bumi masuk Islam. Subhanallah. Paham apa? Babi satu bumi dihabisi. Seluruh pajak dan upeti yang diterapkan di berbagai negara dihilangkan sama sekali oleh Isa alaihissalam. Satu bumi merasakannya. Yang keempat, ketika Ya'juj Ma'juj lepas, ini hadisnya. Coba dilihat, saya berikan stabilo biru. Lalu Ya'juj Ma'juj itu ketika mereka lepas dari kurungannya, ya'ummunal arda, mereka segera membungkus bumi ini dengan jumlah mereka yang banyak. Satu bumi Pak, berarti Ya'juj Ma'juj nyampe kemari, nyampe ke Sentul, nyampe kota Payakumbuh, sampai. Ya Allah, di dalam Al-Quran Allah menyebutkan mereka meluncur dari seluruh tempat-tempat yang tinggi. Dan ini tidak bisa ditafsirkan dengan tafsiran-tafsiran apapun kecuali secara fisik. Tafsiran zahir. Memang fisik mereka. Mereka akan datang nanti dari bukit-bukit, dari gunung-gunung, mereka akan keluar. Intinya ketika tembok itu telah diizinkan oleh Allah runtuh, seolah-olah mereka dari berbagai macam bukit turun ke bawah. Di mana mereka Allah sembunyikan? Wallahu a'lam. Sekarang ini di mana peta mereka? Wallahu a'lam. Kalau Bapak bertanya kepada saya, Ustaz, sekarang di mana mereka? Temboknya udah ketemu sekarang, Pak. Ya, di mana tadi? Dengan Armenia, ya, di antara itu, Pak. Sudah ketemu sekarang. Tapi kok manusianya nggak nampak? Tapi ketika tembok itu runtuh dan tembok itu jatuh rata dengan tanah, kata Rasulullah, tiba dari berbagai dataran tinggi mereka meluncur ke bawah. Seperti orang-orang yang memang sudah lama ingin bebas, ketika mereka bebas mereka langsung meluncur. Anehnya, bukan hanya di Azerbaijan saja, bukan hanya di Siberia saja, bukan hanya di Rusia, di Cina saja mereka meluncur. Dari Arab, dari bukit-bukit yang tinggi mereka juga meluncur. Pertanyaannya, dari mana mereka Allah hadirkan? Mereka telah digaibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ketika mereka keluar, pokoknya mereka tahu mereka langsung meluncur ke daerah yang rendah. Disitulah mereka menghabisi siapapun manusia yang mereka temukan. Cuman sekali lagi, pastinya mereka meluncur juga enggak dari gunung di Indonesia. Gunung Merapi, Gunung Singgalang. Kan ada gunung-gunung yang di Sumatera Barat, Gunung Kerinci. Dari itukah mereka turun ke bawah? Di mana mereka Allah sembunyikan selama ini? Tidak terjawab. Jawaban yang paling pantas adalah la adri wallahu a'lam. Aku tak tahu, Allah yang lebih tahu. Pokoknya di ayat jelas sekali Allah berfirman tadi, mereka meluncur dari seluruh tempat-tempat yang tinggi. Wahum min kulli hadabin yansilun. Surat Al-Anbiya ayat 96.
Wahum min kulli hadabin yansilun. Mereka dari seluruh tempat-tempat yang tinggi berlari ke bawah dan menyelimuti 2 bungkus bukit itu. Kayak nggak habis-habis Pak. Terus mereka keluar. Dari mana sih mereka sebelumnya? Khalas, jangan ditanya lagi. Terus kaum muslimin yang kami muliakan, lanjutkan.